Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Oke, Kisanak semua, kita akan membahas sebuah hal yang berhubungan dengan ketuhanan ya, yaitu nama-nama Tuhan. Nah, sebagai perbandingan di sini saya akan mengutipkan nanti ya, akan mengutipkan dari beberapa keagamaan. Kemudian yang kita bahas di sini adalah sebuah nama Tuhan dalam filsafat Jawa. Nah, untuk itu gimana pembahasannya? Yuk, siapkan kopinya, bakar apanya, dan kita belajar bareng-bareng. Baik, Kisanak semua, tentang nama Tuhan ya. Tentunya kalau kita diajarkan di agama kita masing-masing itu kita mengenal banyak sekali nama Tuhan ya. Sebagai contoh di dalam agama rekan-rekan kita yang Nasrani gitu ya, salah satunya menyebut dengan nama Elohim ya. Elohim diartikan sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, seperti itu. Kemudian ada lagi Adonai, Tuhan yang Maha Perkasa. Kemudian Jireh, ya, Jireh itu artinya Tuhan yang Maha mencukupi. Mencukupi yang dimaksud di sini adalah mencukupi atau memberikan keberkahannya terhadap semua makhluk, seperti itu ya. Kemudian Rafa, ya, Rapa, ya. Saya nggak tahu bacanya Rafa atau Rapa, gitu ya. Diartikan sebagai Tuhan yang menyembuhkan gitu. Tuhan yang Maha Penyembuh, jadi segala sesuatu kesembuhan berasal dari Tuhan, diartikan seperti itu. Kemudian juga kalau kita mau melihat lagi di rekan-rekan kita yang Muslim gitu ya, tentunya ada namanya Asmaul Husna, dan dia di sana dikatakan sebagai ada salah satunya Ar-Rahman ya, yang artinya adalah Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian ada lagi Al-Qudus ya, yang artinya Tuhan sebagai Beliau yang Maha Suci gitu ya. Nah, tidak luput juga dari rekan-rekan kita yang beragama Hindu gitu ya, yang mengenal dengan nama Sri Wisnu Sahasranama ya. Nah, di rekan kita yang Hindu pun mereka memiliki juga nama-nama Tuhan yang sama gitu kan. Julukan-julukan Tuhan, sebagai contoh tadi Wisnu ya. Jadi arti kata Wisnu itu adalah dia yang meliputi segala sesuatu. Beliau ada di semua tempat gitu ya. Kemudian juga disebut sebagai Asyuta ya. Asyuta itu sebagai yang sempurna, Tuhan yang Maha Sempurna, seperti itu. Kemudian dikatakan sebagai juga Parama Atma. Parama Atma itu adalah Tuhan sumber dari semua jiwa, sumber dari semua ruh, sumber dari semua sukma, seperti itu ya. Nah, itu kalau kita lihat perbandingannya dari keagamaan ya kan. Nah, tentunya kita di Jawa pun juga punya juga ya, bisa dikatakan versi Jawa, nama-nama Tuhan versi Jawa, yang kemungkinan juga kita pernah mendengarnya tetapi kita tidak tahu artinya gitu ya. Nah, yuk kita coba cari beberapa referensi gitu. Di Jawa kita sering menyebut Tuhan itu sebagai nama Gusti ya. Gusti. Nah, apa sih arti kata Gusti? Dan gini, arti kata Gusti itu kemudian oleh para pujangga Jawa diartikan sebagai bagusing ati gitu ya. Bagusnya hati, bagusnya jiwa gitu. Jadi diartikan sebagai ketika seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, disitulah Tuhan bersemayam, seperti itu.
Ya, ini yang sering kita dengar ya dari orang-orang Jawa. Kemudian juga ada juga bahasa yang agak kuno, lebih kuno lagi yang kalau kita lihat dari beberapa banyak referensi ya, Tuhan itu disebut sebagai yang, kan? Yang ya. Nah, sebenarnya apa sih arti kata yang itu ya? Di dalam urat bahasa Kawi, kata yang itu artinya adalah dia yang tidak terlihat gitu. Ya. Yang saja gitu. Nah, ini akhirnya juga berkembang seperti contoh misalkan Gunung Dieng itu asal katanya adalah Diyang gitu ya. Jadi yang itu arti katanya adalah beliau atau Tuhan yang tidak terlihat. Yang jelas dari konsep ini siapa sih yang bisa melihat Tuhan gitu ya? Orang-orang para pendahulu kita, leluhur kita di Jawa sudah memberikan kita ini gitu. Sebuah kata dalam bahasa Kawi yang bernama yang. Kemudian karena Tuhan itu begitu agungnya, kemudian diberikan kata sandang di depannya, ya kan? Kata sandang itu berupa kata sang. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata si dan sang gitu kan. Misalkan sang singa, si kancil seperti itu. Nah, kata sandang inilah yang diberikan. Ya, kemudian menjadi kata sang yang. Ya. Nah, kemudian satu sifat Tuhan dimasukkan di kata berikutnya gitu. Nah, sebagai contoh yang sering kita dengar di saudara kita yang ada di Bali menggunakan kata Tuhan itu sebagai Sang Hyang Widi ya. Tuhan ya, ada kata sandang, kemudian Tuhan itu sendiri dan kemudian sifatnya. Ya. Nah, apa arti kata Widi gitu kan? Widi itu adalah asal katanya dari kata Widya. Widya itu artinya pengetahuan. Gitu. Jadi Sang Hyang Widi artinya adalah Tuhan yang memiliki yang maha berpengetahuan seperti itu. Ya. Ya. Dari kata ini salah satunya adalah Tuhan yang memiliki sifat penuh pengetahuan, yang paling pandai, yang paling cendekia di antara semuanya seperti itu ya. Kemudian kita ambilkan satu contoh lagi ya, beberapa contoh lagi nanti ya, biar kita bisa memahami konsep para leluhur kita yang ada di Jawa. Misalkan Sang Hyang Wenang ya. Wenang itu apa artinya? Wenang itu adalah bahasa Kawi yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wewenang, yang berwenang ya. Yang berwenang di bidang hukum adalah jaksa, misalkan hakim, kepolisian gitu ya. Nah, demikian juga Tuhan gitu kan, disebut setelah ada kata sandang kemudian yang sebutan Tuhan dan wenang sifatnya beliau. Jadi Tuhan yang memiliki wewenang, yang memiliki hak atas semua ciptaan seperti itu artinya. Ya, nah kita lagi cari yo Sang Hyang Jagat Dewa Batara gitu ya. Ini lebih panjang. Ya, ada kata sandang, kemudian ada kata jagat, kemudian ada kata dewa dan batara gitu ya. Waduh, bertumbuk-tumbuk ini ya. Nah, jagat itu sudah pasti adalah alam semesta itu sendiri, ya. Kemudian dewa itu sendiri adalah makhluk setingkat malaikat yang terbuat dari cahaya, dan batara ya, itu adalah artinya penguasa. Ya. Jadi diartikan adalah sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta dan juga para dewa. Gitu. Kemudian ya, ini yang menarik sekali di sana semua ya, bahwa kalau di dalam semua agama pasti akan mengenal Tuhan yang Esa. Ya, Tuhan itu satu dan kemudian teraplikasi menjadi di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu satu. Dan kita pun di Jawa para leluhur kita dulu di Jawa juga sudah memberikan sebuah konsep yang namanya Sang Hyang Tunggal ya.
Nah, tunggal itu adalah bahasa Kawi, tunggal itu namanya satu. Ya. Jadi leluhur kita sebelum agama-agama masuk pun beliau sudah memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan itu tunggal. Tuhan itu satu. Dan itu pun buktinya mana kok kata tunggal itu pasti satu gitu ya. Bisa kita lihat di Pita Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi tunggal itu satu. Nah, di sini filsafat Jawa, para leluhur di Jawa itu menurunkan sebuah kawruh, ya, pengetahuan budi tentang ketuhanan yang juga tidak berbeda dengan agama-agama yang kita kenal, karena ini secara kedaerahan gitu ya. Dan makanya di Jawa pun juga kita sering mengenal sekali saudara-saudara kita yang penganut kejawen seperti itu ya. Bukan berarti mereka salah, sekali lagi, tapi mereka menganut ketuhanannya memang secara konsep itu ya. Nah, dengan kata-kata ini tadi, kata-kata sang yang misalkan, nah, ini jelas sekali bahwa bahasa-bahasa kuno di masa lalu ya, yang beda dengan seperti di Kristen bahasa Ibrani, bahasa Sanskerta, atau mungkin juga bahasa Arab seperti ini ya. Nah, di situ rekan-rekan semua bahwa filsafat Jawa mengenai ketuhanan pun juga ada, dan kita diberikan contoh melalui nama-nama Tuhan yang begitu unik dalam versi Jawa. Dan tentunya banyak sekali ya. Ini kalau disebutkan banyak nanti nggak akan cukup waktunya ya. Dan kalau memang Kisanak semua masih ingin tahu tentang apa saja sih Tuhan dalam versi Jawa gitu ya, dalam sebutan versi Jawa, nah nanti bisa memberikan komen di bawah, kita bisa belajar bareng. Demikian Kisanak, akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.